Halo Colikiater semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja dan diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Fly in The Kecerot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul Lord of the Flies yang dirilis pada tahun 1990. Yang mana film ini ceritanya sangat sedih. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan cerat-cerat. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan sekelompok anak kecil Akademi Militer Amerika yang sedang wajai berusaha mencari pelampung untuk menyelamatkan diri mereka di lautan Samudra Pasifik disebabkan pesawat yang mereka tumpangi jatuh saat menuju arah pulang. Di sana terlihat salah satu anak dari mereka sedang memegangi sang kapten yang masih hidup namun terluka cukup parah. Setelah mereka berhasil menemukan pelampung itu, mereka pun menepi ke sebuah pantai yang dekat dari lautan ini menggunakan sampan tersebut. Di sini Anda akan bisa membayangkan bagaimana sedihnya keadaan mereka saat itu, sedangkan mereka semuanya anak kecil yang belum banyak mengetahui tentang kehidupan, apalagi cara bertahan hidup di pulau kosong seperti ini. Sementara satu-satunya orang yang dewasa yaitu sang kapten, keadaannya belum bisa diyakini akan pulih kembali. Setelah sampai ke daratan saat itu waktu sudah hampir larut malam, mereka pun menggusur sang kapten. Maklum ya anak-anak, mungkin mereka gak kuat untuk menggotongnya. Lalu mereka mencari tempat yang sekiranya menurut mereka aman untuk beristirahat karena kelelahan. Mereka semua pun tertidur. Do you think anybody else is here, sir? There's nothing here. What if there's no water? We should just try and get some sleep. Paginya salah satu dari mereka yang bernama Simon terbangun lebih awal karena kehausan. Dirinya pun mencoba mengamati pulau tersebut untuk mencari air tawar yang dapat diminum, dan akhirnya Simon pun menemukannya. Setelah itu Simon pun bergegas pulang ke tempat istirahatnya dan memberitahukan hal tersebut kepada Kolonel Rapp. Mengetahui itu mereka semua pun terbangun dan bergegas pergi ke tempat yang dimana air tawar tersebut berada. Lalu mereka pun minum dengan sepuasnya. Di sana terlihat anak gendut yang pastinya doyan barang tuang bernama Pici menemukan sebuah cangkang keong lalu memberikannya kepada Ralph. Sementara yang lain sibuk mencari makanan untuk mengisi perutnya yang kukurukan dari kemarin. There, you could really blow it. Like a trumpet. Dan ketika Ralph meniup cangkang keong yang ditemukannya si Pijit tadi, refleks hal itu membuat teman-temannya langsung berkumpul menemui Ralph. Di sini Ralph memberitahukan kepada mereka jika ada yang mau mengusulkan pendapat maka mereka harus memegang cangkang keong tersebut sebagai tandanya. Dan Ralph juga menduga kemungkinan besar bahwa pulau ini tak ada penghuninya, akan tetapi mereka harus tetap mencoba menjelajahi pulau ini untuk memastikan dugaannya. This island's probably uninhabited. Right, there's a lot of things we gotta do. Di sini Piji gendut berkacamata mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mungkin para pembimbing mereka dari pusat tahu bahwa tujuan mereka yaitu pulang. Namun kini mereka tidak tahu bahwa anak-anak Akmil ini kini terdampar di sebuah pulau kosong. Namun di sini Ralph menumbuhkan harapan dirinya mempunyai keyakinan bahwa dari pusat pasti akan mencari keberadaan mereka. Ketika mereka telah menemukan, ternyata anak-anak Akmil ini belum juga sampai pada tempat yang dituju. We should set up some kind of steady signal.
like a fire. Dan Ralph juga mengajak teman-temannya agar nanti menyalakan api untuk memberikan sinyal kepada pesawat atau kapal yang melewat ke pulau ini sebagai tanda bahwa di pulau ini ada mereka yang terdampar. Dan Jack pun menyetujuinya. Di sana mereka berebut untuk memilih ketua sebagai pemimpin mereka. Jack's the oldest. But Ralph's the colonel. Dan Ralph lah yang terpilih karena memang Ralph pangkatnya paling tinggi di antara mereka. Namun Ralph tidak mempedulikan hal itu. Menurutnya siapapun pemimpinnya itu sama saja. Yang penting mereka bekerja sama, lalu mereka pun membuat tenda sesuai perintah Ralph. Together. First we build a camp. Dan saat PJ melarang teman-temannya agar tidak memakan buah sembarangan takutnya beracun, kecuali mereka tidak mempedulikan keselamatan hingga tidak dapat ditolong. Di sini Jack marah karena menurut Jack dirinya bersama yang lain bisa menjaga diri mereka masing-masing. Di sisi lain Jack juga punya keyakinan bahwa mereka di sini pasti akan sangat sulit ditemukan oleh pesawat penyelamat. Karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh tanpa ada puing sedikit pun untuk dijadikan bukti pencarian mereka. Not shit brain. It's Piggy. Setelah selesai membuat tenda, mereka pun mengumpulkan kayu dan membawanya ke tempat yang tinggi. Dan Jack pun mencoba menyalakan api untuk membakar kayu tersebut dengan menggosokkan batu, namun upayanya tidak berhasil. Beruntungnya Ralph mempunyai otak cerdas, meminjam kacamata si PJ gendut lalu membakar kayu ini menggunakan kacamatanya dengan cara memanfaatkan sinar matahari dan api pun menyala. Saking gembiranya membuat mereka lupa hingga apinya merembet dan membakar pohon yang ada di sekitar tempat itu. Melihat itu, refleks membuat mereka dewas kegebegan dan langsung berusaha untuk memadamkannya dengan susah payah, dan pada akhirnya mereka pun berhasil. Malamnya mereka bergantian menunggu api unggun ini agar tetap menyala selama 24 jam dengan harapan agar jika ada pesawat atau kapal yang melewat ke pulau ini bisa melihat bahwa di pulau ini ada mereka. Paginya Ralph dan Jack mengobrol dan Ralph sangat khawatir jika seandainya sang kapten tidak juga kunjung sembuh, apa mereka bisa bertahan hidup di sini. Namun Jack meyakinkan bahwa mereka pasti akan bertahan hidup di sini dan dirinya juga berjanji akan berusaha mencari makanan untuk mereka semua sambil menunggu kapal atau pesawat yang melewat ke pulau ini untuk dimintainya bantuan. Malamnya terlihat di sana 4 anak yang sedang menunggu api. Saking laparnya mereka sampai memakan daging kadal. Keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mencari makanan yang cukup banyak di pulau ini. Paginya terlihat sang kapten mulai terbangun, namun belum juga sadar. Ralph yang melihat hal itu sangat sedih dan iba kepadanya. Sementara anak yang lain seperti tidak peduli, malah bermain asik-asik. Melihat itu membuat Ralph kesal, dirinya pun langsung meniup cangkang keong menandakan bahwa mereka harus berkumpul karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Dan setelah semuanya berkumpul, Ralph pun mengungkapkan kekesalannya bahwa mereka jangan terlalu banyak bermain yang tidak berguna karena banyak pekerjaan yang lebih penting yang harus dilakukan oleh mereka, yaitu mencari makanan. Di sana terlihat ada seorang anak bernama Peter yang menghampiri Ralph dan menanyakan kapan dirinya akan bisa pulang ke rumahnya. Ralph menjawab dengan bijak bahwa secepatnya mereka semua pasti akan bisa pulang ke rumahnya setelah kapal atau pesawat yang lewat ke pulau ini melihat sinyal, yaitu asap api unggun yang terus mereka nyalakan, walaupun di sisi lain Jack tidak meyakininya. Dan suatu malam ketika mereka semua tertidur dengan pulas, sang kapten terbangun mengigo dan meninggalkan tempat itu entah pergi kemana. Paginya mereka semua pun mencarinya, namun Simon hanya berhasil menemukan pakaiannya saja yang tertinggal di sela karang.
Di sini Simon pun meyakini sang kapten pasti masih hidup dan masih ada di sekitar pulau ini. Namun Rap yang berpendapat bahwa sang kapten telah kabur mencoba ngojai meninggalkan pulau ini karena sekarang dia akalnya sudah tidak sehat sehingga tidak mempunyai perhitungan akan keselamatannya. He was crazy, Simon. Beberapa hari kemudian mereka pun mencoba untuk memburu babi hutan demi untuk kelangsungan hidupnya di pulau ini, sementara Rap, Pici, dan 3 anak lainnya mengambil air minum. Di sana mereka dibuat kegirangan ketika melihat ada pesawat helikopter yang melewat ke pulau itu. Melihat itu Rap pun berlari menuju tempat yang lebih tinggi yang mana setiap hari Rap dan yang lainnya selalu menyalakan api unggun. Dan setelah sampai dirinya pun ngegrowok berharap orang yang ada di pesawat tersebut mendengarnya. Namun sialnya mereka tidak mendengar sedikit pun apa yang dikerowokkan oleh Rap, sehingga kapal itu berlalu begitu saja. Dan ketika melihat ternyata api unggun yang seharusnya menyala sekarang padam karena tidak ada yang menjaganya. Rap pun kembali ke teman-temannya lalu mengungkapkan kekesalannya kenapa mereka malah pergi berburu semuanya dan tidak menyisakan beberapa orang untuk menjaga api. Karena kecerobohan mereka sehingga baru saja ada kapal yang melewat tidak melihat tanda bahwa di pulau ini ada mereka yang terdampar. Mendengar itu Jack marah dan mereka berdua hampir bertengkar. Beruntungnya Pici mencegahnya. Karena hal itu membuat Jack muak kepada Rap dan juga Pici, Jack pun memutuskan untuk mencari tempat berlindung sendiri bersama teman-teman yang memilih ikut dengannya. Melihat kenyataan ini Rap pun tidak bisa mencegahnya dan akhirnya kelompok ini pun terbagi menjadi 2 bagian. Namun di sini Jack masih bijak jika seandainya Rap dan juga yang lainnya kelaparan, maka mereka bisa datang ke tempat Jack. Malamnya badai besar datang menimpa pulau itu sehingga menyebabkan banyak pohon yang berjatuhan membuat mereka paciwe berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Keadaan mereka saat itu benar-benar sangat menyedihkan, membuat Anda yang melihatnya sing cerucut cipanon. Where are the others? Oh no! Akibat badai malam tadi, paginya terlihat pulau ini sangat berantakan karena banyak pohon yang tumbang pas surang kerah kaditu kadia. Namun beruntungnya tidak menyebabkan seorang pun dari mereka mati. Di sana kelompok Rap menemukan pohon pisang yang rubuh. Kebetulan buahnya matang hingga bisa dimakan oleh mereka. Do you think the other guys are okay? We should relight the fire. Setelah itu Rap dan juga yang lainnya kembali ke atas bukit untuk menyalakan api dan api pun menyala. Sementara Jack dengan yang lainnya kembali memburu babi. Terlihat di sana salah seorang dari mereka menemukan sebuah gua lalu masuk ke dalamnya untuk meyakinkan bahwa di gua tersebut ada penghuninya atau tidak. Dan ketika masuk dirinya dibuat kaget oleh sesuatu yang menyeramkan membuatnya menjerit ketakutan dan langsung berlari ngegerendeng. Dan sampailah pada Jack dan yang lainnya, dirinya pun menceritakan atas penemuannya itu membuat Jack penasaran. Lalu Jack dan Roger pun pergi mendekati gua tersebut dan ternyata memang di sini Jack mendengar suara yang sangat menakutkan membuatnya kabur di beberapa setelah Roger terlebih dahulu meninggalkannya. Kemudian Jack menceritakannya sambil meminta api kepada 2 anak lain dari kelompok Rap yang sedang menjaga api bahwa di gua yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka berteduh ada makhluk yang sangat buas, membuat mereka berdua ketakutan dan melaporkannya kepada Rap bahwa mereka tidak mau lagi menjaga api karena takut makhluk yang sangat buas tersebut. Listen, Rap. There's something loose on this island. Dan saat mereka berbincang-bincang datanglah 3 anak dari kelompok Jack yang disuruhnya untuk meminjam pisau, namun Rap dan Pici tidak memberikannya karena pisau itu adalah milik kelompok mereka. Di sini kelompok Rap kembali berkurang dan memilih bergabung dengan kelompok Jack karena 2 anak yang tadi takut makhluk buas yang diceritakan Jack melihat itu membuat Rap sedih. Malamnya Jack beserta teman-temannya mendatangi tempat Rap dan mengambil pisaunya dan membuat Rap kesal, dan ternyata perbuatannya itu tanpa sengaja merusak kecamatannya Pici, membuat Pici menangis.
Paginya Simon mendatangi tempat Jack dan menanyakan gimana letak gua yang diceritakan Jack ada makhluk buasnya itu, dan temannya pun memberitahukannya walaupun awalnya sempat menutup-nutupinya. It's over there in the forest. Sementara Jack yang sedang berburu kembali berhasil mendapatkan seekor babi lalu memotong tangkuraknya dan meletakkannya dekat gua dengan tujuan untuk mempersembahkannya dengan kepala babi tersebut kepada makhluk buas yang ada di gua tersebut. Dan saat Rap sedang enak santai dengan kelompoknya, tiba-tiba datanglah Jack beserta kawan-kawannya mengundang Rap agar nanti datang ke tempatnya untuk menyantap babi hasil buruannya tadi. Killed a pig today. There's going to be a feast. You can all come eat with us. Dan saat hari mulai gelap, Rap, Pidgey beserta 3 anak lain pun datang memenuhi undangan Jack. Di sini Rap sangat aneh ketika melihat tingkah Jack beserta kelompoknya yang bermain memburu makhluk buas, sedangkan Roger sebagai umpamanya. Sementara itu Simon, si pemberani yang mandiri, memberanikan diri masuk ke gua itu seorang diri dengan membawa glow stick untuk membuktikan kebenarannya bahwa di gua ini apakah benar ada makhluk halus atau tidak. Dan ternyata selama ini suara yang didengar oleh Jack itu bukanlah monster, melainkan suara sang kapten, namun kini sudah tidak bernyawa. Oh, ternyata waktu sang kapten kabur ternyata bersembunyi di sini. Benar-benar waas nasib sang kapten ini. Oke, lanjut. Dan setelah mengamati dengan jelas, lama-lama Simon menjadi takut dan langsung berlari meninggalkan gua itu dengan perasaan takut yang teramat dalam. Dan setelah sampai di tempat mereka berkumpul di sana, kelompok Jack langsung mengklaim bahwa itu adalah makhluk buas yang ditakutinya selama ini. Mereka pun langsung memburu dan membunuhnya tanpa diawasi terlebih dahulu, dengan jelas bahwa sebenarnya itu adalah Simon. Paginya Rap sangat sedih dan merasa bersalah setelah melihat kenyataan ternyata yang dibunuh semalam itu bukanlah makhluk buas, melainkan adalah Simon, teman mereka sendiri. Mendengar itu, Pidgey pun mencoba menenangkan Rap bahwa semua itu bukanlah salah Rap, melainkan karena keadaannya memang gelap, ditambah mereka juga malam tadi itu ketakutan. You were scared. Anything could have happened. That's not the point. It was an accident. Malamnya kelompok C kembali mendatangi Rap dan Pidgey yang tak lain tujuan mereka yaitu mau mengambil kacamata Pidgey untuk menyalakan api. Setelah berhasil, mereka pun berlari. Esoknya Rap dan Pidgey pun mendatangi tempat Jack. Di sana Rap langsung meminta agar Jack mengembalikan lagi kacamata Pidgey. Jika Jack membutuhkan api, maka dirinya bisa memintanya dengan baik-baik. Namun Jack menolaknya dan mereka pun bertengkar. Pertarungan mereka berhenti ketika Pidgey meniup cangkang keong sebagai tanda bahwa dirinya mempunyai usul. Dan saat Pidgey menyampaikan usulnya, Roger yang sudah siap dari tadi langsung menjatuhkan batu tepat di kepala Pidgey gendut ini, membuat nyawa Pidgey saat itu juga melayang. Melihat Pidgey sudah terkapar menjadi mayat, Rap pun menghampirinya dengan perasaan yang sangat sedih lalu mengetuk Jack. Namun di sini Jack semakin berani malah melempar Rap, membuat yang lain ikut melemparinya hingga menyebabkan Rap kabur meninggalkan tempat itu. Dan saat Rap beristirahat dari persembunyiannya, rupanya Jack bersama kelompoknya mengejar Rap dan membakar hutan itu dengan tujuan agar Rap keluar dari persembunyiannya. Rap yang sadar akan hal itu, dirinya pun berlari dan mereka pun mengejarnya. Setelah menemukan tempat yang aman, Rap pun bersembunyi. Terlihat di sana si kembar melihat Rap, namun mereka tidak memberitahukannya kepada Jack karena kasihan kepada Rap. Jika Jack menemukannya, pasti Jack akan membunuhnya. Anything over there? Nothing. Namun sialnya Roger akhirnya melihat Rap, membuat Rap terpaksa harus kembali menghindari mereka sementara api di sana semakin menyala.
Rap terus berlari dengan perasaan hampir putus asa hingga sampailah dirinya di tepi pantai, yang mana di sana Rap bertemu dengan marinir yang baru saja mendarat di pulau ini setelah melihat api yang menelan sebagian besar pulau tersebut. Saat para marinir itu menyaksikan dalam keheningan yang tercengang, mereka memperhatikan perilaku biadab mereka sementara Rap menangis. Tamat ending yang sangat mengharukan.